Cerita berlanjut. Dalam perjalanannya untuk menemukan item gigi buaya petir, terlihat sekelompok orang sedang menghadang Jiang Li bertanya keberadaan seorang pejuang muda dengan memberitahu ciri-ciri pejuang yang dicari, yaitu pejuang muda dengan mata berbentuk segitiga dan rambut berwarna merah. Mendengar pertanyaan dari pria botak di hadapannya tersebut, Jiang Li lantas berpikir apa orang yang dimaksud adalah orang yang telah ia bunuh. Dan di sini Jiang Li mencoba menutupi dan menjawab bahwa dirinya tidak tahu dan dengan acuh melanjutkan perjalanannya kembali. Namun langsung saja pria botak ini menghadang dengan tangannya. Di sini pria botak tersebut berkata dengan nada ancaman bahwa pria yang ia sebutkan tadi telah mati oleh seorang pengguna sihir dan memastikan bahwa Jiang Li adalah seorang pengguna sihir juga. Jika dirinya menyembunyikan sesuatu, maka The Blood Wolf Mercenary akan menghabisinya tanpa ampun. Jiang Li menegaskan kembali sembari memasang tatapan tajam kepada pria botak tersebut dengan mengatakan jika memang benar dirinya tidak tahu perihal orang yang dimaksud. Lantas Jiang Li bergegas pergi menjauhi pria botak ini. Mendengar jawaban yang begitu angkuh dari Jiang Li, pria botak ini menghela nafasnya dan berkata bahwa itu tadi adalah tindakan yang begitu arogan dan tampaknya dia harus sedikit merasakan kepahitan dalam hidupnya dengan memberikannya sebuah pelajaran. Saat tengah melanjutkan perjalanannya, Jiang Li mendengar dua orang yang sedang bergosip bahwa pria botak itu bernama Cendong, wakil pemimpin dari The Blood Wolf Mercenary, dan mendengar bahwa putra bungsu dari pemimpin mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Pria yang sedang bergosip tersebut mengatakan bahwa cepat atau lambat pasti orang yang telah membunuh anak dari pemimpin The Blood Wolf akan mendapat pelajaran. Setelah pria itu mengatakan hal tersebut, pria berbaju ungu segera membungkam mulut dari pria berambut kuning sembari mengatakan bahwa apakah dirinya mencari mati. Pemimpin The Blood Wolf adalah seorang profesional tingkat tinggi. Jika ada yang mendengar ucapannya barusan, maka mungkin kau akan mati juga. Lantas Jiang Li melirik ke arah dua pria yang sedang bergosip tersebut dan berkata dalam hatinya bahwa tampaknya dia sudah menyebabkan suatu masalah besar kali ini. Scene berlanjut di mana beberapa monster terlihat di sebuah perairan dan terdengar seseorang berkata Thundering Smash. Di sudut lain ternyata adalah Jiang Li yang telah bersiap mengerahkan skill attack-nya kepada monster-monster tersebut. Dan Jiang Li akhirnya melepaskan serangannya yaitu Rain of Fire Spill, di mana serangan ini seperti hujan bola api yang mengarah kepada monster-monster tersebut. Dengan mudah dia membakar monster-monster perairan yang ada di hadapannya. Setelah melepaskan skill attack-nya, Jiang Li tampak begitu senang dengan tersenyum dan berkata bahwa Black Iron level Magic benar-benar mengagumkan. Bahwa serangan ini lebih efisien karena dapat menjangkau monster-monster tersebut secara bersama-sama. Dalam kekagumannya atas skill attack yang dimiliki, lantas terdengar suara aneh dari arah belakang. Jiang Li kemudian menoleh ke arah sumber suara tersebut dan berpikir apa dia sedang dipantau oleh seseorang. Di sini Jiang Li mengaktifkan skill Demon Eye-nya untuk melihat siapa orang di balik semak-semak tersebut dan tahu kali ini bahwa suara tersebut berasal dari seorang assassin yang mengikutinya sedang bersembunyi. Dalam keadaan berpikir, tiba-tiba dari arah perairan muncul sosok monster ular hitam besar yang kita ketahui ular tersebut adalah Green Vine Serpent King yang memiliki level 29, sedang menghadap ke arah Jiang Li. Atas kemunculan dari ular besar tersebut, di sini Jiang Li masih bisa bersikap santai dan mengatakan bahwa ternyata di depannya bukan buaya petir. Sambil melihat ke arah ular tersebut dan menghela nafasnya, Jiang Li mengatakan bahwa sepertinya tak mudah buaya petir untuk ditemukan. Di momen ini, tiba-tiba ular tersebut melakukan serangan dengan membuka rahang mulutnya menargetkan Jiang Li. Namun Jiang Li masih bisa untuk menghindari serangan gigitan ular tersebut. Setelah berhasil menghindari serangan ular besar tersebut, assassin ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang Jiang Li. Namun Jiang Li lebih dulu menyapa assassin tersebut dengan mengatakan untuk berhenti bersembunyi dan keluarlah. Tak lama Jiang Li berkata demikian, lantas muncul beberapa orang yang ternyata adalah Cendong, pria botak beserta anak buahnya dari The Blood Wolf yang tadi ia temui di kota. Saat mulai menampakkan diri, Cendong tertawa sembari mengatakan bahwa akhirnya dirinya ketahuan oleh Jiang Li dan seekor monster juga. Sembari mendekat, Cendong berkata lagi bahwa Jiang Li telah membunuh anak dari pemimpin The Blood Wolf dan hal ini tak bisa dimaafkan.
Di sini Jiang Li masih mencoba mengelak demi menghindari masalah dengan Cendong dan anak buahnya dengan mengatakan apa mereka memiliki bukti bahwa dirinya yang melakukan itu. Mendengar jawaban dari Jiang Li, lantas dengan aura kemarahan Cendong mengarahkan senjatanya yaitu sebuah palu besar kepada Jiang Li dengan mengatakan bahwa siapa yang mengizinkan untuk menyangkal perkataannya. Jika dirinya mengatakan kalau Jiang Li yang membunuh, maka dialah yang telah membunuh. Di sini Jiang Li juga telah menyiapkan serangannya dengan merespon perkataan Cendong dengan begitu singkat dengan mengatakan, "Benarkah?" Di satu sisi dari arah belakang di mana ular besar yang tadi hendak menyerang Jiang Li belum dikalahkan, tengah mengintai bagian belakang dari Jiang Li bersiap untuk memakannya. Namun sebelum ular tersebut menyerang, Jiang Li mengubah serangannya ke arah ular besar itu, membuat ular tersebut mati dengan beberapa bagian hilang akibat serangan Jiang Li barusan. Cendong beserta bawahannya yang lain terlihat begitu terkejut atas serangan Jiang Li barusan dan seperti tidak percaya bahwa dirinya bisa memusnahkan ular besar berlevel 29 hanya dengan sekali serangan saja. Di sini sembari melirik tajam ke arah Cendong dan anak buahnya, Jiang Li menjawab bahwa benar dia telah membunuh ular besar tersebut. Lantas Jiang Li menyiapkan serangannya kedua untuk kali ini diarahkan kepada Cendong dan bawahannya dengan skill fireball besarnya sembari mengintimidasi bahwa serangannya kali ini mungkin akan kalian ingat selamanya. Terlihat Cendong dan bawahannya yang takut juga panik dengan penampilan mimik wajah yang ketakutan. Dan benar saja Jiang Li dengan kemarahannya melepaskan serangan fireballnya yang begitu besar ke arah Cendong dan bawahannya, membuat Cendong menjerit kepanasan dan berpikir bahwa jika dirinya seperti ini terus maka dirinya bisa mati. Lantas Cendong membungkuk memohon kepada Jiang Li untuk memaafkannya dengan memanggil Tuan Besar Jiang Li, berharap dirinya diampuni karena tidak melihat kehebatannya yang luar biasa. Dan Cendong yang siap memberikan apapun itu, termasuk juga uang jika Jiang Li membiarkannya untuk hidup. Namun dalam benak Cendong dirinya berkata sebaliknya dan mengumpat kepada Jiang Li dengan mengatakan, "Jabingan, bagaimana bisa seorang anak kecil sudah sehebat ini? Tapi setelah ini dirinya akan mengadukan ke bos." Mendengar Cendong yang akan memberikan apapun untuknya, Jiang Li dengan aura hitam pekat memaksa Cendong untuk berkata jujur dari mana dia bisa mendapatkan peralatan itu semua. Cendong menjelaskan bahwa dirinya telah menculik seorang pasangan dari peringkat perak, lantas memerasnya untuk ditukar dengan kebebasan. Tapi si pria tersebut menolak tawaran harga untuk melepaskan mereka, dan dirinya terpaksa untuk membunuhnya. Dan item armor yang saat ini ia kenakan adalah armor milik sepasang kekasih yang telah kami culik tersebut. Dan sayang si wanita cantik lebih memilih untuk menyusul suaminya yang mati. Mendengar penjelasan dari Cendong, Jiang Li hanya bisa terdiam dengan aura kemarahannya berkata, "Kalian semua pantas untuk mati." Setelah itu, kita diperlihatkan di mana Jiang Li menghubungi manajer Lin melalui layar panel di depannya. Manajer Lin yang mengangkat lantas berkata bahwa ini adalah layanan Golden Dragon Pavilion. Apa ada yang bisa dibantu? Terdengar dan muncul Jiang Li di dalam panel milik manajer Lin dan berkata bahwa ini adalah dirinya manajer Lin. Manajer Lin yang tahu bahwa Jiang Li yang menghubunginya lantas menanyakan bagaimana kondisinya saat ini dan terkait dengan permatanya. Jiang Li lantas merespon bahwa terkait dengan hal tersebut prosesnya cukup lama dan kali ini dirinya menghubungi untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut merupakan informasi terkait dengan grup The Blood Wolf dan menenangkan Tuan Lin bahwa dirinya akan membayarnya full dan jika telah menerima informasinya segera beritahu dia lebih cepat maka akan lebih baik. Di sini kita diperlihatkan pria besar botak Cendong beserta bawahannya yang lain terlihat sudah tergeletak akibat serangan fireballnya Jiang Li. Mendengar permintaan dari Jiang Li untuk mengumpulkan informasi tentang The Blood Wolf Group, manajer Lin sedikit terkejut dibuatnya. Dan ia berkata kepada Jiang Li bahwa dirinya akan melakukan hal itu dan menyuruh Jiang Li untuk menunggu. Juga dirinya akan menugaskan seseorang untuk hal tersebut. Manajer Lin lantas memperingati Jiang Li dengan mengatakan apapun masalah yang ia hadapi kali ini dengan grup The Blood Wolf, dia tetap harus berhati-hati. Jiang Li lantas memberitahu manajer Lin bahwa dirinya telah diserang oleh sekelompok orang yang berkata dari The Blood Wolf, namun dirinya masih bisa menang dari mereka.
dan tampaknya kelompok ini dipimpin oleh seseorang bernama Cendong sembari melihat ke arah Cendong. Setelah mendengar penjelasan dari Jiang Li, manajer Lin teringat akan sesuatu bahwa Cendong merupakan wakil kepala The Blood Wolf dan mengingat bahwa dirinya adalah seorang profesional yang berada di tingkat perunggu dan tidak menyangka akan dirinya yang bertemu dan menghabisinya. Manajer Lin lantas memperingati Jiang Li bahwa The Blood Wolf tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja dan bertanya apa dirinya memiliki sebuah rencana setelah ini. Setelah manajer Lin menanyakan bagaimana rencananya, Jiang Li sembari memegang dagu mulai berpikir dan berkata kepada manajer Lin melalui panel yang terhubung bahwa jika orang terkuat di antara mereka berada di peringkat perunggu, itu tidak membuat dirinya khawatir. Namun dirinya khawatir masalah ini akan melibatkan orang-orang tercinta yang ada di sekitarnya. Di sini manajer Lin sedikit tertawa mendengar kekhawatiran dari Jiang Li dan memuji bahwa dirinya benar-benar orang peduli akan kondisi sekitarnya. Dan ia mengatakan informasi lagi bahwa The Blood Wolf memiliki 6 orang yang berada level profesional perunggu dan sisanya berada di level Black Iron. Dalam melakukan aksinya, mereka jarang sekali terpisah, namun dalam kasus Cendong dirinya bergerak untuk menyelidiki kematian dari anak pemimpin The Blood Wolf. Dan itu merupakan sebuah keberuntungan baginya dan menegaskan bahwa sangat sulit jika menghadapi orang berlevel profesional di tingkat perunggu. Mendengar manajer Lin berkata demikian, Jiang Li membenarkan hal tersebut. Di sini manajer Lin kemudian memberitahu bahwa orang terkuat di antara mereka bernama Xiao Tian, seseorang kenaik berlevel 39 Greystone yang terkenal dengan teknik pertahanannya yang kokoh dan menyarankan untuk menghindari perang dengan kenaik Greystone tersebut jika dirinya bertemu dengannya. Manajer Lin lantas memberitahu informasi penting lainnya dengan berkata bahwa Jiang Li masih memiliki waktu selagi masalahnya dengan Cendong belum menyebar, karena grup The Blood Wolf masih berada di Gunung Blackstone. Mendengar hal itu, Jiang Li penasaran apa yang mereka kerjakan di sana dan bertanya kepada manajer Lin. Manajer Lin menginformasikan bahwa keberadaan mereka di sana untuk menggulingkan bosnya. Namun setelah investigasi ini dipelopori oleh keluarga Wang. Mendengar hal ini, Jiang Li kaget dan dengan mengucapkan, apakah itu The Four Great Wang dari Cinceng? Dengan terkejutnya Jiang Li, manajer Lin menenangkan Jiang Li untuk tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena keluarga Wang kesana hanya berkunjung biasa dan The Blood Wolf belum membentuk aliansi dengan mereka. Ini disebabkan anak tertua dari keluarga Wang yaitu Wang Jinyan baru saja awakening sebagai Beastmaster dan keluarga Wang datang ke kelompok tersebut dalam rangka untuk membantunya mencarikan telur naga. Di sini manajer Lin memiliki permintaan kepada Jiang Li untuk datang kepadanya sebelum dirinya berurusan dengan The Blood Wolf. Kemudian Jiang Li mengiyakan permintaan dari manajer Lin tersebut. Waktu telah berlalu, kini terlihat Jiang Li sudah bersama dengan manajer Lin di sebuah ruangan bernama Golden Dragon Pavilion. Terlihat manajer Lin menunjukkan patung besar bersayap sembari menjelaskan sesuatu dengan mengatakan bahwa Jiang Li harus bisa menguasai banyak kemampuan. Namun saat ini, slot yang terdapat dalam sistem Jiang Li terbatas dan butuh waktu untuk menggantinya. Oleh sebab itu, manajer Lin membawa Jiang Li ke dalam Golden Dragon Pavilion dan membawanya ke ruangan Fusion Chamber. Di sini, di hadapan patung besar bersayap dengan berlian di dada, Jiang Li dapat menggabungkan skill yang dimiliki menjadi sebuah skill baru. Hal tersebut adalah keuntungan baginya, dengan begitu slot kemampuan bisa dihemat. Dan langsung saja Jiang Li mengerahkan telapak tangannya kepada sebuah patung buku yang dibawa oleh patung bersayap ini. Dan terlihat sebuah cahaya ungu yang keluar. Di sela-sela Jiang Li melakukan transfer sistem, manajer Lin menjelaskan bahwa hal ini hanya bisa dilakukan sekali. Tak lama muncul sebuah panel sistem bahwa sistem sedang dalam proses. Jiang Li lantas mencoba untuk menggabungkan skill fireball-nya dengan skill dasar. Terlihat informasi dalam panel bahwa skill fireball telah dikonfirmasi dengan level D dan juga skill arc terkonfirmasi. Tak lama panel memberitahu bahwa dirinya mendapatkan skill baru bernama Lightning Ball dengan level spell D+. Dengan mimik wajah yang menyeringai, Jiang Li berpikir bahwa ini sama saja ketika dia mengeluarkan kombinasi dua serangan sekaligus.
dan berpikir dalam benaknya bahwa dengan menggabungkan kedua skill menjadi satu, benar-benar memberi banyak slot untuk skill baru nanti. Setelah prosesi penggabungan skill ini telah selesai dilakukan, Jiang Li lantas mengucapkan terima kasih kepada manajer Lin dengan berkata bahwa dirinya begitu senang dengan penggabungan skill ini dan akan membayar sesuai harga dengan equipment yang dia bawa. Dan jika itu masih kurang, dirinya akan membayar kekurangan tersebut. Terakhir, ada sesuatu yang ingin dia bahas lagi. Merespon perkataan dari Jiang Li, manajer Lin lantas berkata apakah ada sesuatu lain yang ingin dia katakan selagi dia masih berada di Pavilion Dragon. Dengan sedikit sungkan, Jiang Li mengutarakan maksudnya dan tujuannya, yaitu bahwa dirinya disuruh untuk menambahkan item lain untuk permata berlevel emas oleh Master Wang, walau Master Wang sendiri belum bisa menjamin tingkat keberhasilannya, dan dirinya diperintahkan untuk mencari sebuah gigi buaya petir untuk dapat meningkatkan level tingkat keberhasilan. Atas hal tersebut, dirinya menemui suatu kendala di mana dirinya begitu sulit untuk menemukan bos monster. Walau sudah mencarinya dan berusaha, bos buaya petir tidak mau muncul juga. Mencoba memahami situasi yang dihadapi oleh Jiang Li, manajer Lin dengan cepat paham apa yang sangat dibutuhkan oleh Jiang Li saat ini. Lantas seorang wanita pembantu manajer Lin datang dengan membawakan sesuatu, yang mana barang tersebut berbentuk bola yang memancarkan aura keunguan menyelimutinya. Sembari menunjukkan barang tersebut, manajer Lin memberitahu kegunaan dari barang ini dengan mengatakan bahwa dengan benda ini, Jiang Li dapat memancing keluar pemimpin buaya petir itu. Namun karena buaya petir sudah dalam tingkat emas, maka manajer Lin tidak bisa memastikan apakah barang ini masih akan berhasil digunakan untuk memancingnya keluar. Tak lama Jiang Li mengulurkan tangannya untuk mengambil item tersebut, sembari mengatakan ucapan terima kasih telah membantunya banyak kali ini dan menanyakan biaya yang harus ia keluarkan. Di sini manajer Lin memberitahu untuk harga item tersebut cukup ditukar oleh barang-barang yang telah dibawa Jiang Li dan itu malah kelebihan baginya. Sambil menatap item umpan buaya petir dengan sedikit tersenyum, terdengar suara yang mengatakan harapan untuk dirinya bisa berhasil menaklukkan buaya petir tersebut. Scene berlanjut di mana Jiang Li kembali ke perairan sebelumnya dan kali ini dengan item umpan yang diberikan manajer Lin, Jiang Li mencoba menggunakannya dan melempar ke arah perairan. Tak lama setelah dia melemparkan item umpan tersebut, terlihat perairan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil disertai kilatan listrik. Dan setelahnya, sambaran kilat listrik biru menyambar dari arah perairan. Atas kejadian ini, ekspresi dari Jiang Li malah senang. Akhirnya setelah pencariannya yang begitu lama, dia menemukan sosok buruannya kali ini. Dan tak lama sosok monster besar mengerikan muncul di hadapannya. Dalam panel sistem Jiang Li muncul informasi bahwa monster di hadapannya berada pada level 33, yaitu Boss Thunder Crocodile Leader. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.